Halo, welcome back to my channel. Hari ini saya mau buat menu rumahan lagi ya, yaitu sambal goreng perintil kentang rambak seperti ini ya. Nah, buat kalian yang ingin tahu, kita langsung aja ya lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Bahan-bahannya saya pakai daging ya. Ini ada daging sapi, kemudian saya campur ayam. Jadi kalau kalian mau pakai sapi aja nggak apa-apa ya, karena ini daging sapinya sedikit. Kemudian saya punya ayam cincang di kulkas, jadi mau saya campur ya. Ini beratnya sekitar 300 gram ya. Kemudian bawang merah goreng 2 sendok makan. Kemudian kentang saya pakai 3 butir ya. Kemudian rambak sapi, ini sudah saya rendam, kemudian saya potong-potong, tapi ini belum terlalu empuk ya, masih ada keras-kerasnya, nggak apa-apa. Nanti kita ikut masak supaya dia meresap ya. Nah, untuk jumlahnya terserah ya, karena saya tuh belinya lembaran gede kan, karena saya catering ya, jadi saya patahkan sedikit, jadi nggak saya timbang. Kemudian ini bawang merah secukupnya ya, ini ada sekitar 10 sampai 11 ya. Kemudian bawang putih saya cuma pakai 4 atau 5 ya, karena ini kecil. Kemudian cabai merah keriting, cabai rawit merah, untuk tingkat kepedasan disesuaikan aja. Kemudian ada lengkuas, lengkuasnya cukup banyak ya, saya pakai agak besar seperti ini. Ini sudah saya cuci bersih karena dari kulkas ya, tapi ini bersih ya. Kemudian ada terasi, kita pakai aja ya, sekitar 1 jempol ini ya, 1 jempol seperti ini. Kemudian gula jawa saya pakai 1 keping, nanti kalau kurang boleh ditambah ya, karena nanti kan juga pakai gula pasir. Kemudian ada serai 1 batang, kemudian daun salam 2 lembar. Kemudian santan, saya nggak mau terlalu kental ya, jadi ini sesuaikan saja dengan selera kalian. Kemudian lada ini pilihan karena sudah pedas, kalau nggak mau pakai nggak apa-apa, karena saya suka, saya selalu pakai sedikit aja supaya mantep ya. Kemudian kaldu jamur atau penyedap, gula pasir secukupnya, kemudian garam, saya mau pakai kecap sedikit ya. Pertama saya mau blender dagingnya ya, supaya rata ya, karena ini kan dari kulkas ya, masih berbutir-butir. Karena ini tuh dagingnya beli di supermarket ya. Nah seperti ini, karena saya belum ke pasar. Kemudian kita beri bumbu sekalian ya, kaldu jamur atau penyedap, lada, kemudian juga garam. Seperti ini. Asal rata aja, karena ini kan sudah bentuk giling ya, jadi cepet. Saya nggak mau tambah telur, nggak mau tambah tepung ya, biar asli daging seperti ini. Kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini ya, karena namanya kan sambal goreng perintil, jadi kita buat perintilan-perintilan seperti ini. Nah, kalau kalian mau lebih kecil atau lebih besar terserah ya. Kalau telaten sih sebenarnya kecil-kecil ya, tapi kadang kalau dimakan sendiri kurang telaten, besar-besar ya nggak apa-apa ya. Nah seperti ini kebesaran. Nah seperti ini kita lakukan terus sampai habis ya. Ini ya seperti ini. Kemudian kita panaskan air secukupnya, kita rebus ya sampai semua dagingnya naik, berarti dia udah matang ya. Nah ini sudah mendidih, sudah mengapung, jangan langsung ditiriskan, kita biarkan aja dulu sekitar 3 menit gitu, nggak apa-apa ya, biarkan aja dulu, karena kadang kan dalamnya masih merah ya. Kemudian untuk kentangnya kita potong-potong ya. Untuk besar kecilnya terserah selera aja.
Saya mau seperti ini ya. Nah, lakukan terus sampai selesai. Jadi ini panaskan minyak secukupnya, kita mau goreng kentang. Kita goreng sampai setengah matang. Nah, ini sudah setengah kering, kita tiriskan. Kemudian nanti untuk cabai, bawang merah, bawang putih, terasi kita goreng ya. Kita kurangi dulu minyaknya karena kan ini minyaknya banyak ya. Jadi ini kentangnya kita tiriskan, kemudian minyaknya kita kurangi. Kita pakai minyak sedikit aja ya, kemudian langsung aja kita goreng. Kita goreng sampai layu, kemudian matikan kompor, tiriskan. Kemudian kita haluskan cabai yang sudah digoreng tadi ya. Panaskan minyak secukupnya. Kemudian mau saya tambah dengan mentega ya. Kalau kalian nggak mau pakai minyak semua boleh ya. Sekitar 1 sendok makan. Kemudian kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan daun salam, lengkuas dan serai. Untuk gula jawanya nanti ya. Kita tumis sebentar. Setelah layu seperti ini, tadi kan cabenya juga sudah digoreng ya. Kemudian kita masukkan daging perintilannya kita masukkan. Ini masaknya gampang loh teman-teman, tapi enak ya. Kemudian ini gula jawa kita masukkan. Jadi kalau buat kalian yang nggak suka ampela ati, kalian bisa buat sambal goreng seperti ini ya, pakai daging ya. Kemudian kita masukkan air kaldu ya, air kaldu sisa dari rebusan daging tadi. Kita masukkan dulu seperti ini. Kita masukkan secukupnya karena nanti kan ada santan ya. Kita mau masukkan santan juga supaya nggak terlalu kental. Jadi saya tambahkan air kaldu seperti ini. Kemudian karena rambaknya ini juga masih keras, saya masukkan sekalian. Kemudian santan, pedes ya teman-teman baunya. Mau saya bilas sedikit. Kalau kentang masuknya nanti aja ya, nanti lembek ya kentangnya ya. Kentang nanti kalau sudah mau matang aja baru kita masukkan ya. Nah, untuk kuah tuh juga sesuai ya teman-teman. Suka mau kuahnya banyak atau kuahnya sedikit, terserah ya. Wah, ini enak ya. Suamiku, anak-anakku tuh suka ya sama rambak sapi ya. Tapi rambak sapi yang teksturnya seperti ini ya, yang tebel, yang seperti ini ya. Kan karena ada rambak sapi yang bentuknya seperti kerupuk ya, besar-besar. Itu kalau dimakan apa ya, istilahnya kayak agak lembek ya, nggak tekstur ya. Kalau yang ini tuh kenyil-kenyil ya. Menurut saya lebih enak yang ini. Tapi semua kembali selera ya. Ada juga sih yang sukanya seperti rambak yang seperti kerupuk itu ya.
Kalau misalnya kuahnya kurang, boleh ya ditambah. Soal tadi sempat saya tambah ya. Kalau kalian suka santannya lebih banyak, boleh ditambah. Nah ini rasanya sudah pas, sudah enak, airnya juga sudah menyusut. Ini rambaknya sudah empuk. Kita masukkan kentang. Ini kayaknya kurang merah ya, tapi pedes. Soalnya kan tadi saya pakai rawit merahnya cukup banyak ya. Nah, jadi kalau kalian buat sambal goreng, ingin merahnya sampai cantik itu, pakai aja cabai kering atau cabai merah yang besar itu ya. Kalian goreng dulu, kemudian di blender dimasak, nanti dia warnanya akan cantik ya. Nah, setelah kentangnya masuk, karena ini semua sudah matang, kita matikan kompor, siap untuk disajikan. Seperti ini ya teman-teman, sambal goreng perintil, kentang rambaknya sudah siap disajikan. Wah ini rasanya pedes ya, karena saya tadi pakai cabai rawitnya cukup banyak. Tapi kalau kalian ingin yang kuahnya cantik, jangan lupa ya pakai cabai merah yang besar-besar itu atau cabai kering boleh. Nanti warnanya pasti akan lebih cantik. Tapi kalau untuk rasa tidak merubah rasa ya, ini aja wis enak ya teman-teman. Apalagi kalau yang suka pedes, mantep. Nah, sebaiknya tips dari saya kalau untuk membuat sambal goreng perintil seperti ini pakai daging sapi ya. Kalau kalian mungkin daging sapinya seperti saya mau dimix dengan daging ayam nggak apa-apa, tapi perbandingannya daging sapi tetap lebih menonjol ya, karena itu menurut saya rasanya taste-nya lebih enak ya, karena kan kita padukan juga dengan rambak sapi ya kan. Kalau kita pakai ayam ya nggak apa-apa sih, tapi menurut saya rasanya lebih oke kalau kita pakainya daging sapi ya. Nah kemudian untuk rambak sapi seperti yang tadi saya sudah katakan ya, tergantung dengan kalian suka yang seperti apa. Sesuaikan aja dengan kesukaan kalian ya. Kalau keluarga saya sukanya yang seperti ini ya, yang tebel-tebel tapi kenyal. Kalau dimakan tuh kenyil-kenyil apa ya ngomongnya ya. Nah ini dia lebih apa ya, lebih nggak gampang hancur kalau dimasak ya, dibandingkan dengan yang seperti kerupuk itu ya, yang sudah melempung itu dia lebih apa ya, kalau dimakan tuh dia lebih lembek. Tapi semua kembali ke selera ya. Nah semoga apa yang Yen bagikan bermanfaat dan berguna buat kalian semua ya. Wajib dicoba karena ini pasti rasanya enak. Nah dukung terus ya channel YouTube Yen Kitchen. Sampai ketemu di video-video berikutnya.